Oke sahabat Matpro, selamat datang kembali di channel Matpro. Kali ini kita akan membuat video mengenai prinsip kerja MOSFET di power supply SMPS. Lalu nanti kita akan membahas di video ini bagaimana cara memilih persamaan daripada MOSFET. Nah, sering sekali kita mempunyai power supply SMPS, ketika kita menemukan MOSFET-nya rusak, lalu kita coba mau ganti tapi tidak ketemu. Nah, kita bisa pakai persamaan. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita untuk memilih persamaan, apa saja syarat-syaratnya. Kita akan coba dulu lihat prinsip kerja daripada MOSFET. Oke, di sini saya sudah siapkan 2 buah MOSFET ya. Ini sebagai contoh yang kita akan ukur nanti. Nah, bagaimana cara mengukur MOSFET ini untuk mencari persamaannya. Apa saja parameter di MOSFET yang perlu kita lihat atau perhatikan pada saat kita untuk memilih persamaan. Persamaan adalah MOSFET yang lain yang bisa kita pakai untuk mengganti MOSFET kita yang rusak. Jika MOSFET yang rusak tersebut kita tidak mempunyai komponen pengganti yang persis sama, jadi dengan persamaan kita harapkan power supply yang kita perbaiki akan bisa berfungsi setelah kita ganti dengan MOSFET tersebut. Oke, sebelum kita lanjut nanti ke persamaannya, kita akan coba dulu lihat mengenai prinsip kerja daripada MOSFET. Prinsip kerja daripada MOSFET tidak lebih kurang ya. Jadi untuk video kali ini kita sengaja lompat ya, karena memang kita masih membahas power supply SMPS, dan di power supply SMPS biasanya ada MOSFET ya, banyakkan MOSFET atau MOSFET. MOSFET itu FET ya. Jadi sebenarnya untuk membahas MOSFET ini perlu kita pelajari prinsip kerja daripada transistor. Namun untuk video kali ini kita akan nanti singgung atau kita lihat secara gamblang atau secara sederhana bagaimana prinsip kerja MOSFET jika dibandingkan dengan transistor. Oke, di sini saya bawa atau saya siapkan 2 buah komponen. Nah, ini salah satu contoh MOSFET IRF P250. Nah, ini modelnya ya. Lalu fisiknya seperti ini. Nah, ini IRF P250. Nah, yang kedua ada P75NF75. Fisiknya seperti ini ya. Jadi ini gambarnya, ini fisiknya, ini gambar, ini fisik, ini simbolnya ya. Ini simbolnya. Jadi simbol MOSFET itu seperti ini ya. Ini ada gate, ini ada drain, nah ini ada source S. Lalu di sini ada tanda panah ke dalam. Ini adalah MOSFET jenis N channel. Ini sebagai komponen proteksi ya, protektif. Ini pakai dioda jener. Untuk model IRFP 250 ini, dia di dalamnya ada dioda jenernya. Jadi sebagai protektif. Ini ada drain, ada gate, ada source. Itu simbolnya, fisiknya ini. Lalu fotonya secara fisik seperti ini. 1, 2, 3. Gate, drain, source. Lalu yang ini yang MOSFET satu lagi, ini fisiknya, urutan kakinya, pinnya sama dengan gate, drain, source. Kemudian simbolnya seperti ini juga, kebetulan sama N channel, gate, source, drain. Ini juga ada tanda panah ke dalam. Ini ada tanda dioda biasa ya. Kalau yang ini jener. Jadi ini salah satu contoh atau
dua buah MOSFET yang sama-sama N channel yang biasa dipakai di power supply SMPS. Lalu kita bandingkan dulu bagaimana prinsip kerja daripada MOSFET ini. Kalau kita lihat transistor, nah ini saya buatkan dulu ya contoh transistor. Nah ini teman-teman bisa lihat cara transistor. Transistor itu kalau kita tahu secara sederhana itu ada dua ya, ada dua jenis potongan daripada dioda ya, dua jenis dioda. Jadi sebenarnya analoginya seperti yang gambar di bawah ini. Ini transistornya ada dua jenis, PNP dan NPN. Untuk yang PNP kita bisa lihat gambarnya analogi seperti di bawah. Ini ada dua buah potongan seperti dua buah potongan dioda. Ini katodanya sama-sama ketemu ya. Jadi ini emitter, base, kolektor ya. Ini untuk yang PNP. Jadi katodanya ketemu ya. Ini PN. Jadi PN kita anggap itu P itu adalah positif, N negatif, P positif. Kemudian ini E, emitter, basis, kolektor. Emitter, basis, kolektor, ini NPN. Kalau PNP, PNP. Kalau NPN, NPN. Nah, gambar analoginya seperti dioda seperti ini. Ini N karena ini katoda, ini P, dua buah dioda disatukan jadi base, kemudian yang N satu lagi jadi kolektor. Nah, prinsip kerja transistor ini seperti apa ya? Jadi prinsip dasar transistor atau prinsip kerja transistor sama dengan prinsip kerja daripada MOSFET dalam hal pembiasan ya. Jadi prinsip kerja transistor itu adalah, jadi kalau kita bayangkan satu buah dioda itu dia akan bekerja dengan forward bias jika anoda dikasih tegangan positif dan katoda dikasih tegangan negatif. Nah, kalau kita lihat gambar ini analoginya ada dua dioda. Apakah emitor dikasih tegangan positif, lalu di sini basisnya dikasih tegangan negatif, terus kolektor dikasih tegangan positif, lalu base dikasih tegangan negatif. Nah, itu akan jadi pertanyaan ya kalau ngelihat dari gambar dioda. Tetapi prinsip kerja transistor ini adalah yang pertama, dioda pertama emitor basis itu forward ya, kalau kita lihat gambarnya itu forward bias. Kemudian dioda base kolektor itu kalau kita posisinya seperti ini reverse bias ya. Jadi untuk transistor itu akan bekerja jika antara PN-nya itu potongan PR-nya dikasih, salah satunya dikasih tegangan forward bias ya. Lalu yang kedua adalah dikasih reverse bias. Jadi contohnya seperti ini. Transistor NPN ya contohnya ya. NPN akan bekerja seperti ini, NPN, ini NPN, ini emitor, ini kolektor, ini basis. Transistor akan bekerja jika dioda emitor basis dikasih tegangan forward ya, tegangan forward. Jadi base-nya harus positif dan emiternya dikasih tegangan negatif. Nah, kalau kita lihat gambar ini benar ya. Jadi basis positif, basisnya positif di sini ya. Kemudian di sini negatif, ini forward ya. Jadi ini benar. Nah, ini benar ya. Jadi ini forward. Nah, dia akan bekerja ya. Emitter negatif, terus basisnya yang ini, potongan dioda yang ini sebelah kiri positif. Nah, lalu yang kedua adalah syaratnya itu potongan dioda basis dengan kolektor itu harus reverse ya.
reverse. Jadi bias terbalik ya. Jadi kalau misalnya kita kasih forward bias, seharusnya di basisnya harus positif dan di sini harus negatif ya. Jadi karena ini harus reverse, berarti di sini harus negatif, harus positif. Ini karena ini udah positif, jadi ini positifnya 1, kita anggaplah 1 ya. Jadi positifnya ada 2 ya. Jadi prinsip untuk NPN kolektor harus lebih positif dari basis ya. Harus lebih positif. Ini ada tanda positifnya, ada 2, kita anggap ya. Jadi lebih positif dari basis. Lalu basis harus lebih positif dengan emitter. Jadi ini satu plus, jadi ini 1 min. Jadi seperti ini ya. Ini prinsip kerja daripada NPN. Nah, sehingga transistor NPN ini bisa bekerja ya. Jadi arah arusnya adalah karena arus mengalir dari kutub positif ke negatif ya. Jadi arusnya ini tanda panah keluar ini adalah NPN. Ini arah arus IC, arus kolektor IC mengalir ke sini. Kemudian karena ini positif, lebih positif dibanding emitter, jadi ini tanda panah ini adalah arah arus IB. Jadi IB dia mengalir dia ke emitter ya. Jadi dari IC sama IB itu arahnya ke emitter ya. Ini IE arahnya ke sini. Jadi ini prinsip kerja untuk transistor NPN. Satu potongan diodanya, emitter basisnya dikasih forward bias, kemudian yang basis kolektor dikasih reverse bias. Jadi seperti ini pemberian tegangan ya. Jadi kalau kita sambungkan ke tegangan ya kira-kira seperti ini ya. Ini tegangan positif ya. Nah, ini kita anggap ini VCB ya. Nah, ini lalu dari sini kasih tegangannya, kita kasih tegangan harus positifnya di kolektor, terus negatifnya di basis. Lalu yang emitter dengan komitter dengan basis, dia basisnya harus lebih positif. Jadi seperti ini ya. Ini harus positif, ini negatif. Ini VBE ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kolektor untuk transistor NPN, kolektor harus lebih positif dibanding basis, dan basis harus lebih positif dibanding emitter. Nah, prinsip kerjanya salah satu analogi yang tadi ini, 2 buah dioda ini, dioda emitter basis harus dikasih tegangan forward dan basis kolektor dikasih tegangan bias, sehingga transistor NPN akan bisa bekerja ya. Untuk PNP juga sama, salah satunya diodanya harus dikasih forward, satu lagi dikasih reverse. Jadi kalau kita lihat untuk PNP tanda panah simbolnya ini ya, masuk ke dalam ya, tanda panah ke dalam. Jadi dioda emitter basis harus dikasih tegangan positif karena tanda panah ini ya biasanya harus positif ya. Ini IE nya harus positif. Lalu berarti dioda yang ini emitter basisnya udah forward ya. Ini forward. Nah, berarti di sini satu lagi harus reverse ya. Karena ini forward berarti emitter dikasih tegangan positif dan basis lebih negatif ya. Kemudian yang dioda basis kolektor harus dikasih forward ya, karena ini tandanya katoda kemudian anoda ya. Seharusnya kalau forward ini di sini harus positif. Jadi kita karena ini positifnya 1, kita di sini negatif, dari sini lebih negatif gitu. Jadi emitter harus lebih positif daripada basis, kemudian basis kolektor harus lebih negatif dari emitter. Jadi arah arusnya adalah IE-nya di sini, kemudian IB-nya juga mengalir ke sini ya, bukan ke kolektor ya. Jadi
dia IE-nya mengalir ke basis, kemudian ada yang mengalir ke kolektor. Jadi ini ada tanda panah, ada tanda negatifnya ada 2, ini ada 1, ini plus. Jadi kalau kita kasih tegangan seperti ini positif, negatif ya. Kemudian yang ini positif, negatif ya. Ini VBC, ini VEB ya, kelihatan ya bedanya ya. Kalau di NPN basisnya itu dapat tegangan untuk dioda potongan ini, EB nya dapat tegangan positif ya. Jadi ini penting nanti pada saat misalnya kita ada komponen lain yang terkoneksi ke rangkaian transistor, kita misalnya mau connect atau hubungkan dengan kapasitor elko misalnya. Jadi elko karena dia bipolar, ada polaritasnya, polaritas negatifnya kira-kira kita sambungkan ke sebelah mana kalau kita tidak ada marking ya. Jadi prinsip dasar daripada transistor seperti ini ya. Nah, untuk MOSFET seperti apa kita coba bandingkan ya. Jadi ini NPN dan PNP transistor. Untuk yang MOSFET, ini MOSFET. Kalau untuk NPN tadi kita lihat NPN ini tanda panahnya keluar ya. NPN tanda panah simbolnya keluar. Kalau MOSFET tanda panahnya ke dalam ya. Jadi susunannya seperti ini ya. Untuk MOSFET susunannya seperti ini. Ini ada drain, kemudian ini source ya. Kalau kita terjemahkan sumber, drain ini adalah pengering atau penguras ya. Kemudian ini ada substrak ya, lapisan. Kemudian ini PNPN ya. Itu untuk yang NPN. Kemudian di sini ada gate. Gate ini tidak seperti transistor ya. Jadi tidak seperti transistor langsung terkoneksi di antara gate dengan kepingan NPN itu dipisahkan oleh Si silikon ya, Si dioksida ya, silikon dioksida ya, Si02. Jadi ini silikon dioksida itu adalah salah satu senyawa kimia dioksida ya yang tidak menghantarkan atau tidak mempunyai konduktansi ya. Jadi ini seperti dielektrik ya. Ini dielektrik. Ini adalah dielektrik ya. Jadi prinsip kerja MOSFET ini adalah pengontrol arus drain ini dengan induksi ya. Jadi MOSFET metal oksid. Jadi sistemnya dia pakai induksi tegangan ya. Jadi MOSFET metal. Jadi bukan seperti transistor. Jadi yang ini NPN, yang ini PNP ya. Jadi sama, ini PNP, ini ada gate. Kemudian di sini ada dielektriknya Si02, silikon dioksida, ada substrat. Jadi seperti ini ya. Jadi antara gate dengan kepingan PNP-nya tidak terhubung ya. Jadi MOSFET ini sering disebut transistor transistor efek medan ya. Jadi melalui elektromagnetik, induksi elektromagnetik. Jadi dia hanya tegangan yang kecil yang diberikan ke gate, nanti dia akan bisa mengontrol arus yang mengalir ke drain. Nah, untuk simbol NPN ya seperti ini ya. Jadi di power supply SMPS MOSFET ini paling sering digunakan ya, walaupun sebenarnya di power supply SMPS ada juga yang menggunakan transistor ya, tapi pada umumnya untuk saat ini lebih banyak memakai MOSFET karena lebih efisien dan dayanya lebih besar ya. Jadi fungsi daripada MOSFET secara umum ada dua ya. Satu sebagai amplification ya, amplification yang itu untuk amplifier biasanya.
Lalu yang kedua adalah sebagai saklar atau switch elektronik ya, saklar elektronik ya. Jadi ada NO, NC ya. Jadi sebenarnya MOSFET ini pada saat bekerja dan saturasi itu ada istilahnya NO, normally open atau normally close. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana caranya dia bekerja sebagai switch di power supply SMPS. Nah, apakah transistor bisa juga digunakan sebagai switch elektronik? Ya, bisa ya. Jadi sama, transistor dan MOSFET itu mempunyai fungsi utama ada dua. Yang pertama adalah sebagai amplification ya, penguat ya, sehingga banyak dipakai untuk amplifier. Nah, yang kedua adalah sebagai switch elektronik. Switch elektronik itu bisa sebagai NO atau bisa sebagai NC ya. Tapi perbedaannya adalah di prinsip kerjanya ya. Kalau MOSFET itu dia seperti device pengontrol tegangan ya. Jadi dengan tegangan gate yang kecil dia akan bisa mengatur atau mengontrol daripada arus yang mengalir ke drain, sehingga dia bisa nanti mengaktifkan switch pada saat kerja di region saturasi dan cut off. Kalau untuk transistor itu bukan seperti MOSFET, tetapi dia bekerja berdasarkan tegangan dan arus yang diberikan kepada gate ya. Jadi nanti print konfigurasi dasarnya itu ada beberapa common gate, base, dan kolektor. Jadi semakin besar tegangannya, maka arus yang mengalir ke dalam transistor itu akan semakin besar, sehingga penguatannya akan semakin besar. Jadi ada penguatan arus di sana, di transistor ya, ada alfa, ada beta ya. Kalau di MOSFET ini tadi ada MOSFET NPN, ini ada MOSFET PNP. Oke, ini adalah simbol dalam bentuk potongan. Ini simbol yang seperti biasa ya. Ada gate, ada drain, ada source ya. Lalu seperti kita tunjukkan tadi, prinsip pemberian tegangan pada transistor seperti ini. Nah, kalau di MOSFET seperti ini ya. Ini contoh N channel. Jadi karena ada potongan NPN, jadi ini ada drain, ada S, ada P ya. Jadi untuk drain akan dikasih tegangan positif ya, tegangan positif terhadap source. Jadi source-nya negatif, lalu gate itu dikasih tegangan positif terhadap source. Jadi seperti ini ya. Ini yang N channel. Kalau untuk yang P channel kebalikannya ya. Jadi gate-nya itu dikasih tegangan negatif ya, tegangan negatif, lalu drain juga negatif, dan source-nya positif ya. Jadi source-nya positif. Ini untuk P channel, ini tanda panahnya keluar. Jadi MOSFET N channel dan P channel itu sama-sama bisa digunakan sebagai switching NO dan NC. Nah, itu ya contoh daripada simbol dan pemberian tegangan pada MOSFET dan transistor. Lalu kita coba prinsip kerja daripada MOSFET jika dipakai sebagai saklar di power supply SMPS. Oke. Ini contohnya prinsip kerja MOSFET sebagai switch pada SMPS power supply. Ini power supply contoh ya. Ini power supply-nya ya. Jadi MOSFET-nya ini yang dua ini. Ini ya MOSFET-nya ini udah dibungkus ya. Ini dibungkus. Ini belum kita lihat. Jadi ini lihat ya tampilannya di belakangnya. Ini adalah MOSFET-nya sebagai switching ya. Jadi ini MOSFET ini bisa bekerja sebagai normally open atau normally close di power supply ini, tergantung daripada model rangkaiannya ya. Lalu nanti MOSFET ini dia bekerja membuka dan menutup akan dikontrol oleh IC PWM controller yang seperti ini yang di belakang ini. Kita kebetulan kita udah buka ya.
Nah, prinsip kerjanya adalah seperti ini. Kita bisa lihat rangkaian dasarnya untuk MOSFET yang N channel. Ini N channel drain gate source. Ya. Jadi outputnya dari drain ya. Jadi untuk MOSFET itu input selalu dimasukkan ke gate ya. Jadi selalu dimasukkan ke gate. Biasanya itu tegangan input itu tidak melebihi rata-rata ya, yang sering dipakai adalah 20 volt ya, 20 volt plus min. Jadi karena untuk dua macam, kalau yang N channel itu dikasih tegangan positif, kalau yang P channel dikasih tegangan negatif ya, kira-kira seperti ini. Ada P in, kemudian ini ada resistor input masuk ke gate, kemudian ini VDD drain, kemudian outnya keluar dari drain. Ini ada source ya, seperti ini, tanda panah ke dalam ini N channel. Jadi untuk rangkaian sederhananya seperti ini. Ini RL, RLoad, out, Pout, kemudian di sini ada RDS, resistansi drain source ya. Kemudian ada ini switch close. Jadi ini switch close. Ini pada saat switch close artinya MOSFET itu bekerja pada ini, berarti normally open ya. Ini normally open ya. Jadi pada saat dia bekerja akan menutup seperti ini. Kemudian kita lihat dulu sedikit prinsip kerja ya. Prinsip kerjanya itu daerah kerjanya transistor dan MOSFET ya. Daerah kerja transistor itu bekerja pada active region, saturasi, kemudian cut off ya. Kemudian MOSFET juga ada di linear region, saturasi, dan cut off. Nah, untuk active region itu biasa untuk transistor akan dipakai untuk ampli ya. Kemudian linear juga dipakai untuk ampli, biasanya linear region, saturasi ya. Jadi MOSFET dan transistor itu bekerja dalam 3 region ini sebagai switch. Ini cut off, saturasi, dan cut off sebagai switch. Kemudian MOSFET saturasi dan sebagai switch ya. Kemudian pada saat dia MOSFET bekerja sebagai normally open. Jadi pada saat normally open dia itu tegangan, ini ada contohnya PGS lebih kecil dari PTH thresholdnya, kemudian arus drainnya sama dengan 0 ya. Jadi arus drain sama dengan 0. Kemudian ini posisi cut off. Nah, kalau ini posisi saturasi ya. Jadi kita ambil contoh posisi kerja saturation. Ini saturation region. Jadi contoh kerja MOSFET sebagai saklar elektronik pada saturation region. Syaratnya adalah V input sama dengan VDD. Artinya tegangan dari input ini langsung disambungkan ke VDD ya, sama besarnya. Kemudian tegangan ground source-nya itu harus lebih besar daripada tegangan threshold ya. Kemudian MOSFET on saturasi ya. Jadi MOSFET on dalam kondisi saturasi adalah MOSFET sudah bekerja maksimum ya. Kemudian ID max, karena kenapa maksimum? Karena arus drainnya sudah maksimum. Jadi itu kalau misalnya tegangannya di sini katakanlah 12 volt, kemudian R-nya 10, berarti arusnya adalah 12/10 ya. Jadi 1,2 ampere itu idenya ya. Jadi ide ini maksimum ya, ID maksimum. Jadi arusnya jadi seperti ini. Begitu dia VDD sama dengan Vin, arus akan maksimum. Kemudian VDS tegangan di sini, tegangan drain dengan source itu sama dengan 0, itu ideal ya. Ideal artinya
Jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi nggak ada tegangan di sini, beda potensial tidak ada di antara drain dengan source. Airnya seperti nyambung ya, nyambung ke bawah ya. Jadi 0 volt ya, itu dianggap jadi nyambung, jadi seperti konduktor ya. Kemudian RDS lebih kecil dari 0,1. Jadi resistansi drain to source biasanya rata-rata di bawah 1 ohm. Jadi pada saat saturasi resistansinya biasanya semakin kecil ya, dan idealnya itu lebih kecil dari 0,1. Itu ideal ya. Kemudian VO sama dengan V drain source sama dengan 0,2 jika RDS sama dengan on ya. Jadi dia kecil ya VO-nya di sini ya. Jadi VO ini dianggap seperti nggak ada, lalu ini seperti nyambung, ini seperti nggak ada, ini seperti nyambung. Jadi sehingga dianggap sebagai switch ya, switch close. Sehingga MOSFET bekerja sebagai saklar menutup ya, close switch. Nah ini prinsip kerjanya seperti ini. Ini untuk yang N channel ya, untuk saturation region ya. Kemudian kalau bekerja di posisi cut off, ini cut off region ya, normally close ya. Jadi normally ini cut off ini sama dengan MOSFET-nya dalam kondisi off ya, dalam kondisi off ya, normally close. Jadi kondisi off, dalam kondisi MOSFET-nya mati, tidak bekerja, jadi switch-nya itu off gitu ya, tergantung kebutuhan daripada rangkaian. Jadi yang dibutuhkan adalah pada saat dia kondisi mati, yang dibutuhkan itu supaya switch-nya membuka ya. Jadi cut off region. Jadi syaratnya adalah P inputnya sama dengan gate-nya harus di grounded ya, harus di ground ya. Jadi seperti ini ya. Jadi P input di connect ke ground ya, ke 0. Jadi P in sama dengan gate grounded 0 volt. Kemudian tegangan gate source lebih kecil dari P threshold ya. Kemudian MOSFET off, cut off. Kemudian ID 0 ampere. Jadi karena tidak ada arus, tidak ada arus drain, sehingga ini dianggap nggak bekerja ya, terbuka ya. PO sama dengan VDS sama dengan VDD sama dengan 0 volt. MOSFET sebagai saklar membuka ya, open switch. Nah kira-kira seperti itu secara gamblangnya ya. Jadi untuk detailnya teman-teman sahabat Matpro bisa belajar lagi ya mengenai datasheetnya. Jadi ini kita coba jelaskan secara ringkas dan gamblang. Untuk mungkin video yang lainnya nanti kita akan buat lagi flashback ya, kembali ke belakang, dimulai dari prinsip kerja daripada transistor yang bisa kita jelaskan lebih detail. Lalu untuk persamaan, jadi tadi kita di awal kita sebutkan bagaimana cara mencari atau memilih persamaan daripada MOSFET. Oke, ini prinsip kerjanya, kita skip dulu prinsip kerjanya. Ini ada active regionnya, kita skip, lalu kita kembali lagi ke posisi ini ya. Ini contohnya dua MOSFET ini tadi ya. Oke, bagaimana cara mencari persamaan MOSFET? Yang pertama kita harus bisa membaca parameter atau angka-angka yang ada tertulis di body MOSFET ya. Jadi di body MOSFET. Lalu yang kedua kita harus membuka datasheet daripada MOSFET tersebut. Kita bisa di download ya, download di Google ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Oke, syarat menentukan persamaan MOSFET itu yang pertama, tipe MOSFET harus sama. Tipe MOSFET harus sama maksudnya bukan
bukan yang tertulis misalnya N20 60N, bukan begitu, tapi tipe MOSFET harus sama-sama N channel atau sama-sama P channel. Jadi kalau misalnya MOSFET yang rusak, ini contohnya N channel, lalu kita harus cari persamaan yang N channel juga, jangan yang P channel ya, itu maksudnya. Lalu yang kedua, VDS harus sama. VDS itu adalah tegangan drain source. Tegangan drain source itu harus sama. Yang ketiga, ID atau arus drain harus sama atau mendekati. Ini juga tegangan drain source harus sama atau mendekati. Kemudian RDS harus sama atau mendekati. Kemudian ada PD itu ya, power disipasi harus sama atau mendekati. Kemudian packaging harus sama. Nah, ini harus kita perhatikan teman-teman ya, saat kita memilih MOSFET pengganti ya, atau MOSFET persamaan atau MOSFET ekivalen. Jika MOSFET yang sesuai dengan tertulis di MOSFET yang rusak tidak kita ketemukan, sehingga kita harus mencari persamaannya. Ini syarat yang 6 ini harus teman-teman perhatikan ya, syarat menentukan persamaan ya. Jadi yang 6 ini teman-teman bisa lihat ya, ada 6. Oke, MOSFET itu bagaimana cara membaca nilainya? Pada umumnya MOSFET ada beberapa yang dari kode-kode yang tertulis di MOSFET-nya itu biasanya kita bisa lihat ya, itu menunjukkan parameter daripada MOSFET tersebut. Tapi sebagian memang ada yang dibuat berdasarkan kelompok ya, kelompok ya. Lalu tadi disebutkan tipe MOSFET harus sama. Tipe MOSFET harus sama. Jadi tipe MOSFET itu tadi N channel, P channel itu ya kita sebutkan tadi ya, ada 2 N channel sama P channel. Nah, ini contoh dari N channel ya. Jadi ini N channel, tanda panah ke dalam ini. Ini contoh N channel. Kemudian ini N channel ya, ini contohnya ya. Tipe MOSFET harus sama, jadi dapat N channel. Oke, N channel. Lalu tegangan drain source harus sama, tegangan drain source harus sama. Nah, ini VDS ya, kalau di datasheet dituliskan biasa PDSS atau VDS, ada juga yang menulis PDS ya, tegangan drain source. Untuk yang MOSFET ini 150, ini 150 ya. Jadi untuk MOSFET biasanya kita bisa lihat di angka-angkanya itu ada artinya ya. SPN mungkin ini yang dari kode dari pabrik ya. Kemudian ada 120, 120. Ini ada T, ada 15. Ini ada artinya. Kemudian FDP 075N15A. Nah, ini apa maksudnya teman-teman ya? Apa maksudnya ini? Nah, kalau kesepintas kita bisa lihat apakah ini 120 volt atau ini 15 ampere. Nah, sebelum kita buka datasheet ya. Kemudian apakah ini 75 volt, kemudian 15 ampere, apakah seperti itu? Kita lihat dulu ya contohnya ya. Untuk SPN ini, SPN 120T15 itu ternyata PDS-nya adalah 150. Artinya yang 120 ini bukan representasi daripada tegangan ya. Kemudian ID arus drain itu maksudnya pada saat 25 derajat Celcius itu 120. Ternyata ini arus ya. 120, 120. Ternyata ini ID-nya itu arus drainnya itu 120. Nah, udah ketemu ya. Ketemu ini ya, 120 ketemu ya, satu ya. Ini pada saat 25 derajat Celcius. Pada saat 100 derajat, misalnya pada saat MOSFET-nya panas, dia akan menurun arusnya. Nah, ini 85. Jadi ini ketemu. Kemudian T15. 15 ternyata 15 ini bukan langsung 15 ya, tapi kode untuk 150 volt ya. Nah, ketemu ya. Jadi ini tadi yang kita sebutkan bahwasanya tegangan gate source itu adalah tidak lebih daripada plus min 20 ya.
plus min 20. Untuk N channel itu dia pakai plus, jadi ini 20 volt ya. Jadi ini prinsip kerja MOSFET tadi kita sebutkan bahwasanya MOSFET bekerja dengan mengontrol arus drain ya. Jadi dengan tegangan yang sangat kecil yang diberikan ke kaki base-nya atau ke gerbang base-nya itu, dia akan bisa mengontrol arus drain yang sangat besar secara efek medan ya. Jadi dia induksi ya, induksi elektromagnetik, induksi listrik ya prinsip kerjanya. Kemudian ada PD ya, tadi PDS udah ketemu ini. Kemudian ini tadi sudah ada idenya. Kemudian RDS ini contohnya 5 mili ohm ya, ini di bawah 1 ohm ini ya, kecil ya, ini ketemu. Kemudian PD power disipasi ya, power disipasi harus mendekati atau sama. Ini power disipasinya 333 watt ya, 330 watt. Nah kita lihat dulu untuk ini yang model ini. Nah untuk yang model FDP 075N15 PDS nya 150 sama. VGSS tegangan gate source nya plus min 20 sama. Kemudian arus drain ini 120, ini 130, ada beda 10 ya, beda 10 ya. Kemudian ini pada saat 100 derajat Celcius ini ada 92. Nah kemudian PD nya sama ya. Oke, yang ini tidak jauh beda, 7,5 mili sama 10,5 ya beda. Nah inilah yang perlu kita ketahui teman-teman. Jadi pada saat kita mencari persamaan, apakah FDP ini, FDP 075N15A bisa menggantikan SPN 12120T15? Jawabnya adalah bisa. Apakah ini SPN 120T15 bisa menggantikan FDP 075N15A? Jawabnya bisa. Kenapa bisa? Karena PDS-nya sama, mendekati, ininya sama. Lalu ID-nya tidak sama tapi mendekati. Kenapa? Karena masih ada toleransi. Jadi kalau misalnya ini pada saat 25 derajat Celcius 120, lalu ini pada saat 192 ya. Jadi PD-nya masih sama, ininya masih sama. Kemudian FDP-nya itu dari Fairchild, SPN-nya dari SunPower Corporation ya. SunPower Corporation. Jadi ini yang tadi. Nah, ini bisa ya. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah kita ganti. Ini MOSFET ini bisa di exchange ya, bisa ditukar ya. Bisa dipakai satu sama lain. Jadi ini merupakan persamaan. Yang penting yang parameter tadi, yang ini sama atau mendekati. Lalu yang ini kita bisa lihat juga ya, modelnya seperti ini. Kemudian sama-sama channel. Kemudian packagingnya harus sama, TO220 karena ada beberapa MOSFET yang TO nya 220F ya, yang dia plastik. Kalau ini yang metal ya. Jadi bisa ya, untuk yang ini bisa walaupun tidak persis sama, idenya bisa. Karena kenapa bisa menggantikan yang ini padahal idenya tidak sama persis? Karena MOSFET itu adalah biasanya bekerja sekitar 50 sampai 60% ya daripada parameter yang diberikan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya power supply SMPS, misalnya contohnya ini outputnya adalah 10,5 ampere. Ini 10,5 ampere kalau arusnya dengan tegangan 13,9 ya waktu itu. Nah ternyata MOSFET-nya pakai yang 20 ampere, ada dua ya. MOSFET-nya pakai 20 ampere. Jadi dari sini kita bisa tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya power supply yang ampernya 4 ampere, nah teman-teman bisa langsung berpikir atau mencari MOSFET yang ID-nya adalah 2 kali
daripada output power supply ini. Yang tadi 4 ampere, jadi kita pakai yang 8 ampere. Nah, untuk tegangannya, untuk model power supply seperti ini biasanya kita bisa cek di kapasitor ini. Kapasitor biasa yang ini tegangan rata-rata kalau enggak 400 volt, 420 atau 450 ya. Ini untuk filter dari output rectifier yang pertama. Jadi kita pakai, kalau kita ukur untuk semua power supply SMPS, output DC daripada dioda bridge ini biasanya 300 sampai 380. 300 sampai 380. Artinya MOSFET yang kita pakai di sini adalah harus melebihi dari tegangan yang keluar dari output dioda ini. Ya. Jadi untuk model yang seperti ini, kalau misalnya kita ukur di sini di outputnya ini tegangannya 380 volt, lalu kita ukur di kapasitor ini, kapasitornya adalah tertulis 120 400 volt, misalnya 380. Nah, kita harus pakai MOSFET itu tegangan VDS nya itu harus di atas 380 volt. Kita pakailah misalnya yang 600 volt. Jadi kita ambil tadi untuk contoh MOSFET untuk power supply yang 4 ampere, kita pakai misalnya 8 ampere idenya dengan tegangannya yang 600 volt. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tinggal cari nanti, kita cocokkan aja yang ini ya, tipenya unchannel, VDS-nya misalnya tadi udah dapat 600, idenya udah 8 ampere, kemudian RDS-nya karena biasanya itu kecil, biasanya hampir sama. Kemudian PD-nya ini walaupun ini sama, kalau power disipasinya tidak sama atau jauh berbeda, kita harus cari yang ini, tidak bisa pakai ya. Jadi ini harus, ini mandatory ya, jadi harus seperti ini semua ya, harus ada syarat-syaratnya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tadi yang pernah kita ganti ya, yang pernah kita buat. Jadi dasar kita untuk mencari persamaan itu tidak lain daripada datasheet juga ya, parameter, tetapi kita harus tahu juga membaca daripada parameter yang tertulis di MOSFET-nya. Nah, ini contoh lain, ada beberapa contoh persamaan MOSFET. Ini tadi yang kita sebutkan, SPN 120 bisa diganti FDP 075 ya, N15A. Kemudian 2SK 3569 bisa diganti dengan 2SK 2996. 2SK 3569 ini yang ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya. Ini packagingnya, ini plastik, enggak ada metalnya. Ini TO20F ya. Jadi ini K3569. Kalau misalnya ini rusak, bisa saya ganti dengan 2SK 2996. Lalu ada lagi contoh yang ketiga nih, FQPF 11N50C. Kita bisa ganti dengan STF 11NM80. Dari sini kan nggak sama nih, 80. Ini ada angka 11, ada angka 50, ada angka 11. Nah, ini mungkin sama nih, 11-nya 11, 80, 80, 50 dengan 80 ya. Tapi ini lihat dari datasheet, ini bisa diganti. Ini kita pernah pengalaman, kita bisa ganti berjalan ya, cocok ya, kerja. Ini juga, ini juga, ini juga. Jadi yang 6 ini kita sudah pernah ganti dan kita buat sebagai persamaan ya, dan semuanya berhasil dan tidak ada masalah ya. Jadi dalam jangka waktu lama itu berfungsi dengan baik karena kita patokannya berangkat dari parameter MOSFET tersebut. Kemudian yang 4 ini ada F11NM50, ada, kita bisa ganti dengan IRF 840, ini yang TO220. Kemudian IRF 450 kita ganti dengan MTW 14N50E. Nah, ini kadang-kadang ada angka-angkanya yang sama ya, 50 50. Kemudian FMP 20N60S1 kita ganti dengan STP 20NM60. Ini ada 60-nya, ada 60. Ini ada 20, ada 20 ya. Nah, ini kodenya ya. Jadi ini contoh nih. Ini salah satu contoh yang mungkin teman-teman
nanti ketemu power supply SMPS akan ketemu seperti ini ya. Ini contoh-contoh yang pernah kita ganti pada saat memperbaiki power supply SMPS. Ini contoh dari dua buah MOSFET N channel P75NF75 dan IRF P250 IRF ini seperti ini ya, TO220 TO247 ya, yang tebal ya, ini yang kecil, ini yang metal seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu untuk yang ini ya, ini kebetulan N channel ya, tanda panah ke dalam. Ini fisiknya, ini gambarnya GDS, kemudian GDS urutannya sama, TO220 TO247, ID-nya ini 80, ini 33. Ini bukan persamaan ya, ini contohnya ya. Ini PDS 75, ini PDS S500. Jadi kalau kita lihat dari marking ini ya, ini marking ini di sini ada 2, ada 50 ya. 50 ini mungkin yang 500. Ini 500 ya. Kemudian yang 2 ini yang 33 ya, 20 ampere. Jadi dia ada duanya di sini mungkin untuk 20 ampere, tapi dia untuk 100 derajat Celcius, tapi untuk 25 dia 33 ya. Ini contohnya, kebetulan power disipasinya 180 watt. Lalu yang model ini ada 75, ada 75. Nih 75, kenapa enggak 80 ya? Idenya itu harus drainnya 80, tapi dia pada saat 100 derajat ternyata 75. Jadi mungkin angka ini yang menunjukkan 75. Lalu tegangan drain source-nya adalah 75 volt. Jadi semua angka-angka yang ada di marking itu ada apa namanya? Itu representasi atau menunjukkan supaya kita pada saat melihat yang divisinya kita bisa tahu bahwasanya ini idenya sekian dan tegangan PDS-nya sekian ya. Untuk lebih jelas dan lebih detail kita bisa buka di datasheetnya. Jadi ini bukan persamaan ya, contoh bagaimana kita melihat marking ini yang tertulis di komponennya terhadap parameternya sebenarnya ini seperti ini. Lalu bagaimana cara kita mencari apa namanya, mengetahui gate drain source ya. Ada dua cara kita mengetahui satu komponen itu di mana gate-nya, di mana drain-nya, di mana source-nya ya. Yang pertama kita buka datasheet-nya saja ya. Kita buka datasheet, kita langsung lihat gambarnya seperti ini. Ada ya, tetapi kalau misalnya kita tidak dapat datasheet, kita bisa mengukur juga ya. Mengukur. Nah, ini salah satu contoh pada saat kita mengukur untuk mencari tahu mana gate, mana drainnya. Jadi kita ukur pakai yang ini salah satu contoh praktis ya. Kalau misalnya datasheetnya nggak ada, lalu kita ada MOSFET yang mana drain, yang mana gate, yang mana source. Pada umumnya memang di datasheetnya itu urutannya seragam ya, beragam. Jadi seragam maksudnya. Jadi biasanya yang kaki kiri itu, yang kaki ini selalu gate ya, terus yang tengah drain, dan ini source. Tapi ada 1-2 memang yang ya, urutannya berbeda. Jadi kita ukur kapasitansi ya, kita ambil multimeter kita ambil, kita pilih di seperti kita mengukur kapasitor ya. Nah seperti ini. Jadi kita ukur nanti kabel merahnya kita masukin satu-satu ya di G, kabel merah di G ya untuk yang NCL. Jadi kita ukur aja ya, kita ukur kapasitansi antara kaki-kakinya, kapasitansi antara kaki gate dengan drain, antara gate dengan source, dan drain dengan source. Dan nilainya adalah di gate itu, gate drain itu harus lebih besar dari gate source, kemudian harus lebih besar dari drain source. Ya, jadi mana yang lebih besar
Mana yang lebih besar berarti itu yang drain ya. Yang lebih besar adalah berarti antara gate dan drain ya. Jadi kalau kita rata-rata itu di kakinya udah gate-nya kita sudah ketahui, yang tinggal kita nyari ya drain source-nya. Nah, dari kaki yang dua ini antara gate dengan source, antara gate dengan drain. Nah, kita udah ketemu kaki gate-nya, kita hanya mencari kaki drain-nya, misalnya mana yang drain, mana yang source. Kita tinggal ukur menggunakan kapasitansi ya. Kita ukur kapasitansinya, gate dengan drain itu harus lebih besar ya dibanding gate dengan source. Nah itu. Jadi kalau kita ukur juga antara drain dengan source itu semakin kecil ya. Jadi kita bisa contoh ya. Ini contohnya, kita kapasitansinya kita pilih dulu. Nah, teman-teman, ini adalah contoh praktis ya cara mengukur ya, cara mengetahui mana drain mana source ya. Jadi ini contohnya tadi, ini IRFV 250. Nah ini fisiknya ini, apakah benar kapasitansi antara gate, drain dan source nya. Jadi gate-nya yang ini ya, gate-nya tadi untuk yang IRFV 250 ini adalah gate yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini drain, ini source. Kita ukur dulu gate dengan drain. Kita ukur dulu gate dengan drain ya. Kira-kira berapa ya? Nah itu ya, ada nano ya. Nah 509 ya. Lalu kita ukur gate dengan source. Nah 387 ya. Lalu kita ukur dengan drain source. Ya 375 ya. Jadi mana yang paling besar tadi? Mana yang paling besar? Berarti ini tadi gate-nya sudah kita ketahui, yang ini yang pinggir. Mana yang paling besar antara kaki dua ini, antara gate dengan ini. Nah itulah drain ya. Nah, untuk yang model NPN ya. Jadi itu cara praktis untuk mengetahui kaki drain dan source ya menggunakan multimeter. Lalu kalau untuk MOSFET yang rusak ini nggak berlaku ya. Untuk MOSFET yang rusak nggak berlaku, biasanya kalau rusak dia langsung short ya. Antara ini ya, kita ukur seperti ini dia langsung short. Nah, kita bisa pilih buzzer atau dioda. Kalau kita ukur, kalau dioda pakai dioda kan dia harus 00, sekian atau 00, tapi kalau buzzer dia langsung bunyi biasa. Jadi ini MOSFET-nya yang bagus ya, masih bagus ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara mencari drain dan source ya kalau gate-nya sudah ketemu ya. Lalu MOSFET itu ada bermacam-macam ya, ada bermacam-macam, tapi pada umumnya dikelompokkan menjadi dua bagian besar ya dalam pemakaian. Yang pertama biasanya untuk yang SMD seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi kebetulan ini yang ada ini non SMD semua ya, non SMD. Ini non SMD. Jadi MOSFET secara fisik itu ada non SMD, ada SMD. Kalau yang non SMD ya seperti ini. Ini TO247 ya, ini barangnya di sini ya. Kemudian TO3P ini. Kemudian
TO220 nih, atau 20 ya ini ya. Yang 20F ini 20F ya. Nah, tetapi untuk yang SMD biasanya ada yang model seperti ini ya. Kalau teman-teman pernah lihat motherboard atau mainboard, dia ada yang SMD. Ini ada SOT 89 packagingnya, kemudian ada yang agak kakinya tinggi, ini SOT 23, kemudian ada yang berbentuk kaki 6 ya, kayak gini ya, SOT 26, kemudian ada SOT 23 seperti kecil ya kakinya. Kemudian ada yang berbentuk IC seperti ini nih. Jadi teman-teman juga mungkin pernah ketemu atau bisa nanti ketemu ya di bagian motherboard biasanya. Jadi MOSFET itu tidak hanya seperti ini ya, tidak hanya seperti ini. Jadi untuk di luar yang power supply SMPS biasanya ada yang pakai begini. Jadi dia berbentuk IC, tetapi di dalam rangkaian dalamnya biasanya untuk yang SOP ya, yang bentuk SOP ya. Jadi SOP 8 atau kakinya ada 8. Itu biasanya ada 2 buah MOSFET seperti ini. Tapi biasanya untuk MOSFET SMD adalah MOSFET yang tegangannya kecil ya, di bawah 150 biasanya atau 100 volt. Jadi untuk yang power supply SMPS untuk arus yang besar biasanya pakai model begini ya. Contohnya untuk yang ini pakai yang packagingnya kelihatan dari sini pakai gini nih ya. Nih. Ini pakai gini ya. Nah, nih ya, ini karena dibungkus ya. Kalau untuk yang model begini ada juga ya, tergantung ini ya. Tapi kalau untuk yang power supply DC di bagian mainboard biasanya untuk beberapa rangkaian elektronik biasanya pakai SMD gini ya. Jadi walaupun berbeda SMD non SMD, tapi pada prinsipnya cara mencari kerusakannya adalah sama ya, tetap sama. Yang penting kita tahu prinsip kerja dari MOSFET itu, kemudian kita tahu pembiasan atau cara pemberian tegangan kepada MOSFET. Untuk N channel seperti ini simbolnya seperti ini, N channel panah ke dalam. Kemudian modelnya seperti ini, pemberian tegangannya seperti ini. Untuk yang P channel seperti ini ya. Ini ada negatif, gate-nya harus negatif. Untuk P, kalau N channel gate-nya harus yang positif. Jadi ini harus tahu. Kemudian pada saat kita mencari ini yang rusak semuanya, kita sebenarnya tidak akan mendapatkan kesulitan ya. Jadi tadi untuk menentukan persamaan, teman-teman bisa ingat yang 6 ini ya. Harus sama tipe N channel atau P channel, PDS, ID, RDS, PD, dan packaging harus sama. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan untuk lebih detail nanti, karena ini videonya langsung ke MOSFET, karena memang masih berkaitan dengan power supply SMPS, dan di power supply SMPS kebetulan ada MOSFET. Nanti untuk video berikutnya kemungkinan kita akan bahas balik lagi ke belakang mengenai prinsip kerja daripada transistor, jadi lebih detail ya. Tadi kita singgung hanya sedikit ya. Jadi untuk video selanjutnya nanti mungkin bisa lebih detail. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Nanti untuk video berikutnya akan kita buatkan lebih detail. Sekian dan terima kasih.